Mahkamah Agung saat ini tengah menggelar konferensi pers terkait polemik penetapan Ketua DPD. Langsung saja kita bergabung dengan tim di gedung Mahkamah Agung. Pasal akhir ya, mencabut tata tertib nomor 1 tahun 2017. Nah, masalah bagaimana dampaknya itu bukan persoalan atau tugas Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung sebagaimana sebelumnya Mahkamah Agung ketika terpilih ketua baru Mahkamah Agung DPD juga telah menerima surat undangan untuk melakukan penyumpahan ya dengan cap dari DPD ketika pemilihan terhadap ketua DPD Pak Saleh CS, dan juga ada permintaan untuk melakukan sumpah oleh DPD kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menyumpah pimpinan yang baru, yaitu Bapak Haji Muhammad Saleh SE sebagai ketua, kemudian Wakil Ketua DPD RI Bidang 1 G.K.R. Hemas, dan Wakil Ketua DPD RI Bidang 2 Profesor Dr. Faruk Muhammad ya. Jadi tidak ada bedanya permohonan untuk dilakukan penuntutan dan penyumpahan, karena menurut ketentuan undang-undang Ketua Mahkamah Agung harus menuntun memandu penyumpahan, maka kewajiban untuk datang menyumpah. Nah, dengan demikian surat yang kemudian untuk minta penyumpahan juga kewajiban bersama, kewajiban yang sama bagi Ketua Mahkamah Agung untuk melakukan penyumpahan ya. Masalah internal DPD itu bukan urusan Mahkamah Agung. Saya kira demikian. Ya. Zulkifli dari grassnews.com. Ya. Terlepas dari soal aturan untuk melakukan penuntunan itu, pada Jumat lalu anggota DPD juga sudah bilang bahwa putusan MA tidak punya kekuatan hukum eksekutorial. DPD mau pakai mau enggak itu urusan DPD. Nah, yang mau saya tanyakan, sejauh mana kekuatan hukum putusan MK itu? Jika DPD bicara seperti ini apakah tidak jadi presiden buruk bagaimana lembaga tertinggi hukum kita putusannya disikapi seperti itu? Tadi MK atau MA? MA. MA. Putusan MA tidak punya kekuatan hukum eksekutorial. Ya, itu tergantung penafsiran orang masing-masing ya. Tetapi Undang-Undang Dasar menentukan di dalam pasal 24A bahwa kewenangan Mahkamah Agung selain untuk mengadili perkara kasasi juga memeriksa dan memutus perkara judicial review ya. Dengan demikian berdasarkan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung melakukan tugasnya mengambil putusan terhadap permohonan dari judicial review tersebut. Ya. Jadi kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa, Pak? Ya, itu urusan yang menerima putusan itu. Ya, yang menerima putusan ini kebetulan yang membawa lambang DPD ke Mahkamah Agung mengatakan bahwa sudah melaksanakan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, yaitu mencabut tata tertib nomor 1 tahun 2017 dengan tata tertib nomor 3 tahun 2017 ya. Masalah isinya silakan pelajari sendiri, yang menurut pasal 47 di situ diatur bahwa masa jabatan pimpinan DPD adalah sama dengan masa jabatan anggota DPD. Ya, saya bacakan secara jelas pasal 47. Masa jabatan pimpinan DPD sebagaimana dimaksud ayat 1 sama dengan masa jabatan keanggotaan DPD. Jadi kalau keanggotaan DPD masa jabatannya 5 tahun,
dengan sendirinya di sini jabatan pimpinan DPD itu adalah sama dengan masa jabatan anggota, ya. Demikian, Mas Hadi. ya. Tadi yang pertama belum dijawab Pak. Sebagian memang sudah, tapi ada sisanya belum. Yang soal kesalahan ketik itu lagi Pak. Kan memang tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa bisa melakukan perbaikan dengan prosesnya tadi, Rempo itu. Tapi Pak, apakah itu wajar dilakukan? Apalagi mengingat bahwa ini kesalahan berada di substansi, bisa dibilang begitu, karena di putusan. Dan itu yang pertama. Apakah yang kedua, apakah ini dilakukan sadar oleh hakim atau panitera yang memang melakukan salah ketik itu, Pak? Nah, karena memang ini kan menjadi akhirnya jadi konsumsi publik, Pak. Ya, begini ya. Jadi setiap institusi peradilan itu dalam membuat putusan berusaha dan menghindari kekeliruan dan kesalahan. Ya, itu komitmen itu. Tetapi kalau itu manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Kalau ada kesengajaan itu perlu ditelusuri ada kesengajaan atau tidak. Ya. Tetapi sepanjang ini bahwa ini betul-betul karena kekeliruan, ya. Mungkin juga karena desakan bahwa ini prosesnya, katanya diharapkan putusan itu, rekan-rekan dari wartawan juga tanya kalau memungkinkan bisa putus sebelum April katanya, karena April akan diadakan sidang DPD dan sebagainya. Mungkin juga karena susu seperti itu sehingga terdapat kekeliruan ketik seperti itu. Dan dalam praktek peradilan kalau ada kekeliruan salah ketik seperti itu, pintunya adalah pembetulan dengan cara diadakan pembetulan seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Saya kira demikian. Berarti ada tekanan Pak artinya untuk memutuskan ini, karena tadi bilang ada banyak pihak, berarti ada pihak-pihak dari DPD yang menekan agar ini segera diputus gitu? Enggak, dari publik juga, dari rekan-rekan wartawan juga kan bertanya, bisa enggak Pak itu putus sebelum April kan gitu. Saya tanya, wah itu tergantung dari majelis yang mengadili perkara yang bersangkutan, ya. Apakah mereka pekerjaannya itu banyak tunggakan atau tidak sehingga ini bisa diprioritas atau tidak, ya. Jadi tergantung dari majelis yang bersangkutan. Kebetulan ya majelis yang bersangkutan memutuskan pada sebelum April, ya. Ini dari kompas.com Pak, mau jadi perlu penjelasan lagi aja. Permasalahannya itu, akar permasalahannya bisa dibilang dari beberapa kesalahan ketik dalam putusan. Pemirsa, tadi adalah pernyataan dari juru bicara MA Suhadi dengan 3 hal bahwa kemudian apa yang terjadi di DPD bukan urusan dari Mahkamah Agung. Ada permintaan melakukan sumpah kepada pimpinan MA dan menurut undang-undang MA menyumpah dan siapapun itu masalah internal adalah urusan dari DPD. Dan dalam pernyataan itu juga dikatakan bahwa masa kepemimpinan pimpinan DPD sama dengan masa jabatan anggota DPD dan MA sendiri mengakui adanya salah ketik putusan terkait pembatalan tatip DPD.